Halo guys, kembali lagi di Crypto Week of Trading bagian ke-8 dan di sini kita akan mempelajari yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu adalah fase dari week off itu sendiri. Jadi week off itu memiliki 5 fase A, B, C, D, E, yang mana bisa dikatakan ini sesuai dengan week off strategy apabila memenuhi 5 fase tersebut. Apa aja fasenya? Yuk kita lihat di sini. Pertama, phase A atau fase pertama, yaitu adalah fase yang menunjukkan ya akhir dari tren sebelumnya. Biasanya kalau di sini ya week of akumulasi, tren sebelumnya itu adalah penurunan. Kemudian dia trennya di situ stop. Oke. Kemudian fase B yaitu adalah pembentukan tren ulang. Biasanya harga akan setelah turun yaitu dia mengalami yang namanya konsolidasi. Dan ketika harga naik ya kebentur ya dia juga akhirnya konsolidasi. Kemudian fase C yaitu adalah retest. Ya, ada jebakannya di situ. Dan kemudian D yaitu tren di dalam range dan fase E yaitu adalah tren di luar range. Nah, pertama kita akan bahas fase A ya. Nah, fase ini adalah fase di mana trader-trader ini memiliki preferensi yang harusnya dia melakukan take profit dari posisi sebelumnya. Karena ada potensi ya market develop week off sebelum adanya pergantian tren di market. Fase E ini memiliki 4 elemen ya. Pertama ini adalah preliminary stop, kemudian kedua last selling impulse, kemudian ketiga automate reaction, dan keempat itu adalah secondary test. Nah, sementara itu fase A dari distribusi ini memiliki 4 elemen. Pertama adalah preliminary stop, kemudian kedua adalah last buying impulse, ketiga adalah automate reaction, dan keempat adalah secondary test. Nah, pertama ini adalah fase A dalam week of akumulasi. Pertama ini adalah preliminary support ya, atau harga di sini tertahan, kemudian dia melakukan penurunan lagi. Yang mana penurunan ini adalah last selling impulse. Ini adalah penjualan terakhir. Ini adalah titik di mana kita udah mengalami ya atau harus melakukan yang namanya take profit. Nah, kemudian harga yang turun ini kemudian bouncing atau kita sebut sebagai automate reaction atau reaksi yang otomatis setelah harga ini mengalami penurunan. Nah, kemudian harga ini turun lagi untuk membentuk yang namanya secondary test. Karena dia ingat ya, harus tes lagi area di sini atau di sini kita sebut ya mengalami absorption. Oke ya, ingat ya teman-teman, sebelumnya udah dijelasin ya, ini ada impulse, kemudian di sini ada reaction ya bouncing, kemudian dia mendekati ya area selling impulse ini lagi untuk melakukan yang namanya secondary test. Dan ini adalah 4 elemen di phase A ya atau tahap A atau fase A. Preliminary support, last selling impulse, automate reaction, dan juga secondary test. Ini adalah fase A dalam week of akumulasi. Fase A dalam week of distribusi ini mirip ya, cuman bedanya kalau distribusi dari uptrend ya, kemudian dia ada fase week off dan kemudian dia mengalami downtrend atau markdown. Di sini ada preliminary supply, oke. Kemudian dia di sini mengalami kenaikan, last buying impulse. Di sini kita harus melakukan take profit dari posisi pembelian kita. Kemudian di sini dia mengalami penurunan ya atau automate reaction ya, rejection di sini. Nah, kemudian dia tes lagi last buying impulse untuk di sini mengalami absorption. Dan ini adalah akhir dari fase A dalam distribusi week off. Selanjutnya kita memasuki fase B ya dalam week off. Yang mana ini adalah fase setelah secondary test ya. Di mana di sini harga ini biasanya ya mereka develop tren ulang ya. Yang mana di sini ada beberapa fase ya di dalam B. Yang mana fase B ini selalu digambarkan memiliki masa yang jauh lebih lama daripada fase A. Dan yang harus dilakukan oleh para trader di fase B ini adalah wait and see. Nggak ngapa-ngapain dulu, nunggu trennya itu ke develop dulu. Dalam fase B ya, di sini ada 2 elemen. Pertama adalah secondary test as sign of weakness atau STSOW. Dan kedua, uptrust action atau UA. Oke, di mana fase B distribusi ini ada 2 elemen. Pertama, minor sign of weakness atau MSOW, dan juga kedua ini adalah uptrust. Nah, ini adalah fase B yang mana selalu lebih lama daripada fase E atau fase A. Oke, di mana di sini harga ini masih ya konsolidasi lah, ranging. Di mana setelah secondary test ya dia tes lagi ya, high-nya di automate reaction atau di sini disebut ya sebagai uptrust action. Kemudian di sini dia mengalami penurunan lagi. Oke, masih konsolidasi. Di sini membentuk secondary test as sign of weakness. Atau di sini sign of weakness ini maksudnya apa? Ya namanya
di sini adalah support yang terus diuji ya, atau titik low yang terus diuji berkali-kali. Ya, ini dia sudah mulai melemah dan ini adalah akhir dari fase B dari week of akumulasi. Kemudian ini fase B dalam week of distribusi, di mana di sini developing MSOW atau minor sign of weakness, karena di sini udah dites berkali-kali ya, dan kemudian dia balik lagi ke range di atas di sini ya. Retesting secondary testnya disebut dengan fase uptrust di sini. Dan kemudian dia masih ya reject, dan itu adalah akhir dari fase B dari week of distribusi. Dijelaskan ya bahwa fase A itu adalah fase perubahan tren, di mana di situ kita harus melakukan take profit, dan kemudian fase B yaitu adalah tren ini mendefinisikan ulang. Ya, ada potensi perubahan tren di situ, dan fase C, D, E akan dijelaskan di modul selanjutnya. Sampai ketemu di modul selanjutnya.